Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mawadah TV semua? Semoga sehat selalu. Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Salat juga merupakan salah satu sarana komunikasi bagi jiwa dengan Tuhannya. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam agama Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mengimamiku di Baitullah. Ia sholat zuhur mengimamiku ketika tergelincirnya matahari sekitar tali sandal. Kemudian sholat asar bersamaku ketika bayangan sesuatu sama dengan 2 kali aslinya. Lalu sholat maghrib bersamaku ketika orang-orang berpuasa boleh berbuka. Kemudian sholat subuh bersamaku ketika makan dan minum telah diharamkan bagi yang berpuasa. Lalu keesokan harinya, ia sholat zuhur bersamaku ketika bayangan sesuatu sama dengan aslinya. Kemudian sholat asar bersamaku ketika bayangan sesuatu sama dengan 2 kali aslinya. Setelah itu sholat maghrib bersamaku ketika orang-orang berpuasa boleh berbuka. Kemudian sholat isya bersamaku pada sepertiga malam yang pertama. Lalu sholat subuh bersamaku setelah cahaya menguning. Setelah itu ia menoleh ke arahku dan berkata, "Ya Muhammad, ini adalah waktu para nabi sebelummu. Waktunya adalah di antara kisaran kedua waktu tersebut." Hadis riwayat Ahmad nomor 2920. Sahabat Mawadah TV yang budiman, ternyata sholat sudah dikenal sebelum kedatangan Islam. Para nabi terdahulu dan umatnya sudah melaksanakan sholat walaupun belum penuh menjadi 5 waktu seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Dalam beberapa literatur ulama, banyak dijelaskan secara rinci sejarah sholat yang sudah dikerjakan nabi-nabi terdahulu. Sholat fardu yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya adalah 5 waktu dengan 17 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Sebelum sholat-sholat ini diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, telah diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berikut. Diriwayatkan dari Imam Ar-Rafi'i mengatakan sholat subuh adalah sholatnya Nabi Adam, sholat zuhur ialah sholatnya Nabi Daud, sholat asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman, sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub, dan sholat isya adalah sholatnya Nabi Yunus. Dikutip dari I'anatul Thalibin juz 1 halaman 139, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifatul Ma'ani, Al-Fat ila Minhaj juz 1 halaman 188. Juga dijelaskan secara detail oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam karya beliau Sulam Munajah Sarah Safina As-Sholat halaman 87-89. Ada sebuah hikmah yang agung dalam penentuan waktu dan hitungan dalam sholat 5 waktu yang berkaitan erat dengan sholat nabi-nabi terdahulu, di mana mereka saat itu hanya mengerjakan satu sholat dari kewajiban 5 waktu sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah Allah yang telah berikan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan semua sholat-sholat tersebut agar semua manifestasi rasa syukur itu terkumpul kepada diri Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sholat subuh pertama kali dikerjakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau keluar dari surga dan melihat kegelapan malam di bumi, sehingga beliau benar-benar ketakutan. Ketika cahaya fajar mulai tampak, beliau menjalankan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau dari kegelapan malam, dan rakaat kedua sebagai rasa syukur atas kembalinya cahaya matahari di pagi hari. Sholat zuhur pertama kali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail.
yang sesembelihan tersebut kemudian Allah Ta'ala ganti menjadi seekor domba. Peristiwa tersebut terjadi ketika tergelincirnya matahari. Lalu beliau menjalankan sholat 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur beliau atas pengganti putranya Ismail. Rakaat kedua sebagai rasa syukur atas hilang-hilangnya kesedihan karena putranya. Rakaat ketiga karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rakaat keempat karena mendapat kenikmatan berupa domba dari surga, yang notabene adalah domba milik Habil bin Adam alaihi salam. Sholat asar pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perut ikan paus. Pada saat itu beliau terjebak dalam 4 macam kegelapan, yaitu kegelapan isi perut ikan, kegelapan air laut, dan kegelapan malam. Berhubungan keluarnya beliau dari perut ikan paus pada waktu asar. Kemudian beliau menjalankan sholat 4 rakaat sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau dari 4 macam kegelapan tersebut. Sholat maghrib pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ketika beliau keluar dari kaumnya, pada saat itu terbenam matahari. Kemudian beliau menjalankan sholat 3 rakaat sebagai ungkapan meniadakan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniadakan tuduhan zina dari kaumnya terhadap ibunya, dan menetapkan bahwa ketuhanan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Isya pertama kali dikerjakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau tersesat dalam perjalanan dari Madian. Pada saat itu beliau ditimpa 4 macam kesedihan, yaitu kesedihan atas istrinya, kesedihan atas saudaranya Nabi Harun alaihi salam, kesedihan atas putra-putranya, dan kesedihan atas kekuasaan rejim Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau sesuai janjinya yang bertepatan pada waktu Isya, sehingga beliau menjalankan sholat Isya 4 rakaat sebagai rasa syukur atas hilangnya 4 macam kesedihan tersebut. Terdapat perbedaan riwayat tentang sholat para nabi terdahulu yang diungkapkan dalam bait syair Bahr at-Tawil berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Li'adama subuhun wal asya'u li Yunusa, wa dhahrun li Dawuda wa asrun Sulaimana, wa maghribu Ya'quba wa qad jumi'at lahu, alaihi salatullahi sirran wa i'lana, yang artinya sebagai berikut. Subuh adalah sholatnya Nabi Adam alaihi salam. Isya ialah sholatnya Nabi Yunus alaihi salam. Yuhur sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Asar sholatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Maghrib sholatnya Nabi Yakub alaihi salam. Sholat-sholat tersebut dikumpulkan menjadi satu pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Dikutip dari kitab Sulam Munajat Syarah Safina As-Sholah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani halaman 87-89. Demikian Al-Fakir menyampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut, sehingga kehidupan kita dijadikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus memberikan dakwah digital yang menarik kepada sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.